warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu jami'al hajati wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidis sadat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biiznillah kita saat ini berada di tempat yang paling dicintai Allah, yakni masjid kebanggaan kita, Masjid Raudhatul Falah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul ardi ilallahi masajiduha. Titik koordinat di atas muka bumi ini yang paling dicintai Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya. Dan kita sedang berada di sini sekaligus untuk melaksanakan amal yang soleh, kegiatan yang positif, yakni melaksanakan ibadah sholat isya berikut sholat taraweh ditambah dengan sisipan ta'lim. Mudah-mudahan semuanya ini merupakan aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadikan wasilah bagi turunnya keridhaan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawatullahi wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada dzawil jahi wa syafa'ah sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan komitmen kita semua untuk mengikuti sunnah-sunnahnya akan menjadi wasilah bagi kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Semoga pula dengan amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini, puasa kita, qiyam kita, tadarrus kita, sedekah kita, dan seluruh amal-amal baik kita, semua tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi betul-betul qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menyebabkan kita mencapai tujuan dari siam itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Masing-masing kita umurnya beda-beda, tetapi Ramadan sebenarnya tidak hanya tahun ini saja kita alami. Mungkin ada yang sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali, atau bahkan lebih dari 40 kali. Sebenarnya sekali saja ber-Ramadan, seseorang hamba sudah bisa mencapai derajat muttaqin. Karena secara kurikulum ini adalah instrumen ilahiyah untuk menjadikan setiap hamba menjadi orang yang bertakwa. 29 atau 30 hari. Tetapi kita melaluinya berkali-kali. Dan marilah kita tanya kepada diri kita semua, sudah sejauh mana pencapaian kita? Ayyuhal ikhwah, sebab itu melalui kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak kita semua mengintrospeksi, sudahkah ibadah siam kita lakukan secara sempurna? Makna sempurna ialah tidak hanya sebatas memenuhi ketentuan fikihnya, ketentuan syaratnya. Kan kalau puasa ini sebenarnya sangat mudah dihafal. Secara rukun itu lebih kompleks sholat. Puasa hanya 2, asal sudah niat, dan niatnya itu harus tabyid. Tabyid itu niatnya harus malam, Pak. Seperti ini sebelum puasa kita niat. Kalau puasa yang sunnah beda sama Ramadan,
boleh pagi-pagi kita niat. Kebetulan istri kita, ibu-ibunya tidak masak, sekalian aku puasa hari ini. Itu boleh Pak, boleh. Tapi puasa Ramadan niatnya harus menginap. Tabyid artinya menginap pada malam hari. Dan yang kedua, kita tidak melakukan sesuatu yang membatalkan pada rentan puasa itu. Rentang puasa itu sejak fajar sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Khalas, selesai. Dan itu artinya puasa kita sudah syah. Itu artinya pula puasa kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk hari itu. Tetapi soal qabul atau tidaknya puasa kita, itu ada aspek yang lain di luar aspek fiqhiyah. Yakni apa? Yaitu al-adab. Adabus siyam. Secara tata laksana puasa fikih sudah kita lakukan, tetapi secara etik ada banyak ketentuan di sana dan para ulama memberikan petunjuknya berdasarkan dasar-dasar yang sahih. Banyak hal, di antaranya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memberikan tuntunan. Ada 6 setidaknya yang harus kita jaga di dalam siyam ini. Pertama, yaitu thayyibul ghidha. Makanannya harus baik. Tidak cukup halal, tetapi harus baik. Di dalam hal ini yang paling penting adalah tidak israf, tidak berlebih-lebihan, terutama Pak untuk menjadi perhatian kita ibu-ibu juga. Kalau sudah sore gitu, apa saja seolah-olah kita mau makan. Ada orang jual ini kita beli, jual itu kita beli, kita kumpulkan di meja makan. Kita sudah lupa apakah ini baik secara nutrisi, secara asupan, apakah tidak rentan terhadap misalnya penyakit bawaan yang kita punya misalnya. Enggak, belum lagi dipol-polni oleh mangan Pak. Makan seperti orang dendam gitu. Ya. Dan cenderung israf karena apa saja disiapkan tetapi tidak semuanya kita makan. Dan kalau sudah israf itu haram, dosa. Dan kecenderungan kebanyakan orang makannya kalau tidak gelegean tidak selesai. Jadi tidak cukup secukupnya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau kita fikir-fikirkan, dan ini bisa Anda baca di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Mengapa ya puasa itu yang nggak boleh makan, yang nggak boleh minum dan bersetubuh? Nah itu, coba diangan-angan. Jawabnya ialah karena pada hal-hal tersebut itu dominan kita itu dikendalikan atau didorong motifnya oleh nafsu Pak. Makan memang kebutuhan, tetapi untuk sebagian besarnya konsumsi kita itu tidak didasarkan kebutuhan, tetapi keinginan. Nah, keinginan itulah yang namanya nafsu. Nah, puasa itu sudah pas takarannya. Tidak akan membuat orang kelaparan lalu sekarat, makan sahur lalu berbuka puasa. Itu sudah sesuai kebutuhan. Tetapi pada hari-hari kita sudah pagi, mungkin bapak-bapak minum kopi, makan gorengan, nanti sarapan, habis sarapan masih lanjut terus produksi. Produksi apa? Produksi tinja. Hadirin, dan banyak orang makan bukan hanya untuk kebutuhan jasmani, tetapi bahkan untuk kebutuhan gengsi. Ia membayar sekian juta di tempat-tempat yang mewah. Itu bukan kebutuhan, tetapi nafsu. Dan puasa mengajarkan kita menahannya. Bukankah asyam bermakna ail imsak? Imsak itu menahan, termasuk dalam berbuka. Mari kita tidak berlebihan. Berikutnya adalah watarkul mira. Ya, watarkul mira, tinggalkan berselisih. Rasul mengajarkan kepada kita semua
wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Apabila ada kawan kita, teman kita, saudara kita mengajak kita berselisih, gegeran di jalan, mungkin kita kena masalah dan seterusnya, katakanlah, sorry, aku sedang puasa, maaf, aku sedang puasa. Pertengkaran terjadi, jika dua orang saling emosi, ngeladeni yang satu memprovokasi, yang satu ngeladeni. Tapi tidak akan terjadi jika yang satu menarik diri, inni shaimun. Yang ketiga adalah wa mujanabatul ghibah. Jauhkan sejauh-jauhnya itu yang namanya ghibah, gosipin orang, membicarakan sesuatu yang kalau orangnya dengar itu pasti nggak suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, Rasul, bagaimana jika aku membicarakan sesuatu yang faktual ada pada diri seseorang? Kan nggak bohong. Iya, nggak bohong. Tapi kalau sesuatu yang faktual itu membuat orang yang engkau bicarakan, seandainya ia mendengar lalu dia tidak suka, misalnya tentang kelemahannya, tentang keburukannya, tentang kulitnya yang tidak bersih lah, apa-apa, dia akan tidak suka. Itu yang namanya ghibah. Adapun kalau sesuatu itu tidak faktual ada dalam diri mereka, lalu kau bicarakan, kamu telah berdusta. Artinya namanya fitnah. Kalau nyata keburukannya namanya ghibah, tapi kalau tidak nyata namanya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ayyuhal ikhwah. Dan untuk saat ini itu tidak hanya bersumber dari mulut, bahkan ujung jari kita dengan gadget kita, dengan platform media sosial yang banyak lah, Twitter, Facebook, Instagram, grup-grup WA, itu semua bisa menjadi sarana ghibah, membicarakan orang. Kita hindarkan, mudah-mudahan puasa kita diterima. Dan yang keempat adalah warahdul kadzib, berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man lam yada' qaula zur wa yaf'ala bihi, siapa yang tidak bisa meninggalkan berkata bohong atau melakukan kebohongan itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuh. Dengan demikian Allah tidak lagi butuh kamu meninggalkan makan, kamu meninggalkan minum. Artinya puasa kita tidak diterima. Tidak butuh Allah sama puasa kita. Dan berikutnya adalah watarkul adza, jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang, apakah dengan perkataan, dengan sikap, atau bahkan dengan fisik. Jangan. Lebih-lebih di dalam urusan pekerjaan. Abu Laits As-Samraqandi memberikan resep, salah satunya supaya thayyibah, karir kita bagus, pekerjaan kita mudah, hasilnya barokah. Satu yang harus diingat adalah jangan menyakiti orang lain. Wa alla yu'dhi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan menyakiti orang lain dalam urusan kepentingan pekerjaan. Mungkin saja dengan menyikut pesaingnya atau kompetitornya di dalam bisnis, di dalam usaha, di kantor, mungkin Anda akan sukses, mungkin kita akan melaju, mungkin akan banyak pendapatan kita dapat, tetapi tidak akan barokah. Dan berikutnya yakni wasaunul jawarih wa anil qabaih, dan menjaga anggota tubuh kita ini jangan sampai terseret untuk melakukan sesuatu yang buruk, kemaksiatan dan dosa. Yang jika kita semua bisa melakukan adab-adab itu, puasa kita naik level. Ke level apa yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus, puasanya orang-orang soleh. Yaitu apa? Kafful jawarih 'anil ma'asi,
menjaga anggota tubuh ini dari maksiat. Kalau puasa yang level 1 itu hanya menahan dari sesuatu yang mubtilat, yang membatalkan puasa. Ya, kita mengalami puasa ini sudah sering kali, mudah-mudahan naik level. Dan mudah-mudahan pada satu saat akan ke level yang tertinggi, yaitu puasa khawasul khawas, yaitu puasanya para anbiya wal aulia, puasa hatinya, puasa fikirannya, tidak memikirkan sesuatu yang selain Allah, tidak mengingat apa yang selain Allah. Dan kalau orang-orang sudah pada level ini, sesaat pun dia tidak memikirkan Allah, tidak mengingat Allah, maka sudah merasa berbuka dari puasanya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita ini baik menurut syariat, juga memenuhi ketentuan-ketentuan adabnya, sehingga betul-betul diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dampak yang positif, memberikan nilai lebih di dalam kehidupan kita, sehingga kita tinggal mengistiqomahkan, mendawamkan. Mengapa puasa ini perlu 3 hari? Kenapa Allah tidak memerintahkan puasa itu sehari saja atau 2 hari? Itu ada maksudnya. Maksudnya supaya kita berlatih istiqomah. Istiqomah itu harus dilatihkan, tidak cukup dikerjakan sekali, tetapi harus berkali-kali dan menjadi kebiasaan. Ada proses characterization, ada proses mulai internalization, menanamkan sifat baik, kebiasaan-kebiasaan baik di dalam diri ini, lalu melatih untuk membiasakan menahan diri dari godaan-godaan, dan dengan itu kebaikan itu akan menjadi inherent di dalam diri kita, dan itulah yang disebut al-akhlaq. Al-akhlaq. Akhlak itu, kata Profesor Dr. Muhammad Amin, al-adatul iradah, kehendak yang dibiasakan. Jadi kalau ada orang datang kepada saya memberikan uang, dan itu cuma sekali saja, saya belum bisa menyebut dia berakhlak sahok atau berakhlak dermawan, belum. Kecuali setiap ketemu saya, bahkan tidak hanya saya, setiap ketemu orang dia ngasih, baru dia bisa disebut dermawan, karena dia istiqomah di dalam sifat itu. Itulah yang kita inginkan dari puasa ini, sehingga sepeninggal Ramadan nanti tidak kabur begitu saja kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dan kita bisa mendawamkan sepanjang masa kita. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita, kontrak kita hidup di dunia ini sudah habis, mudah-mudahan kita matinya di dalam kebaikan itu. Itulah yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.